Mari kita kembali ke tahun 1496 di ujung barat Nusantara, di mana sebuah kisah besar dimulai. Bayangkan Aceh seperti kumpulan puzzle, kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah, saling bersaing dan rentan terhadap ancaman dari luar. Tapi di tengah situasi itu, muncul seorang raja visioner, Sultan Ali Mughayat Shah. Seperti seorang ahli puzzle, beliau dengan sabar dan cerdas menyatukan kerajaan-kerajaan kecil itu satu persatu hingga terbentuklah Kesultanan Aceh Darussalam. Sebuah kerajaan besar yang kelak menjadi simbol kekuatan dan kemandirian. Tapi cerita tak selalu mulus. Di Selat Malaka, bayangan hitam mulai muncul. Kapal-kapal Portugis dengan bendera salib merahnya mendekat seperti serigala yang mengendap. Tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan mereka. Pedagang Muslim diusir, pelabuhan dikuasai, dan Portugis ingin mengontrol seluruh perdagangan rempah-rempah. Tapi Aceh tidak tinggal diam. Sultan Ali Mughayat Shah tahu ancaman ini nyata. Maka dibangunlah. Yang pertama ada benteng-benteng kokoh seperti Kuta Lubok dan benteng Indrapatra, yaitu dindingnya setebal raksasa dilapisi meriam-meriam buatan Turki. Yang kedua ada armada laut yang segesit. Kapal-kapal Aceh desain ramping bisa menyerang lalu menghilang di antara gelombang, membuat Portugis pusing 7 keliling. Yang ketiga ada pasukan yang tak kenal takut, para gazi atau pejuang Islam siap mati demi tanah air. Mereka berlatih siang malam, pedang di tangan, ayat-ayat Al-Quran di hati. Aceh, mall terbesar di Asia Tenggara. Sementara Portugis sibuk berperang, Aceh justru semakin makmur. Bayangkan, pelabuhan Aceh seperti mall megah di masa kini. Ramai, penuh warna, dan berisik dengan tawar-menawar. Ada perdagangan Arab dengan jubah putihnya menawarkan minyak wangi dari Yaman yang harum semerbak. Selanjutnya ada saudagar India menawarkan kain sutra dari permata berkilau, warnanya lebih cerah daripada pelangi. Selanjutnya ada Eropa, Belanda, Inggris dengan wajah yang merah kepanasan, berdebat soal harga lada dan cengkeh rempah-rempah yang ada di Eropa harganya sangat setara dengan emas. Tak heran Aceh dijuluki serambi Mekahnya Asia. Di sini, emas mengalir deras, ilmu pengetahuan berkembang, dan budaya berpadu harmonis. Sultan Ali Mughayat Shah mungkin sudah tiada, tetapi jasanya abadi. Aceh menjadi contoh bahwa bersatu itu kuat, mandiri itu mulia. Portugis, mereka gagal total menaklukkan Aceh, bahkan di masa Sultan Iskandar Muda. Aceh mencapai puncak kejayaannya, seperti singa yang mengaum di panggung sejarah. Jadi ketika lain kali kalian mendengar nama Aceh, ingatlah, ini bukan sekedar kerajaan, tetapi legasi tentang keberanian, kecerdikan, dan persatuan. Bayangin deh, tahun 1607 di tengah gejolak zaman muncullah seorang raja super hebat. Namanya Sultan Iskandar Muda. Gagah, cerdas, pemberani, dan wow, visioner banget. Rakyat Aceh ngelihat beliau tuh bukan sekedar pemimpin, tapi kayak superhero hidup. Nah, selama beliau berkuasa, wilayah Aceh tuh gak main-main loh. Meluas banget sampai ke wilayah Pahang dan Kedah di semenanjung Malaysia. Bayangin deh kekuasaannya kayak makin luas tiap hari. Armada lautnya tuh bukan kaleng-kaleng ya, punya 500 kapal loh. 500 guys, itu udah kayak punya Navy sendiri. Navy. Dan bukan cuma banyak, tapi kuat dan canggih. Mereka bisa bikin meriam sendiri loh, bikin sendiri. Jadi Aceh tuh udah punya teknologi militer keren pada zamannya. Bukan cuma kuat, Aceh juga kaya raya, punya mata uang emas sendiri, namanya itu dirham. Terus Aceh menjadi pusat jual beli lada terbesar di dunia. Ya, jalur dagang sampai ke Turki Utsmani. Tahukah kalian, Sultan Iskandar Muda itu bukan cuma tegas dan hebat dalam berperang, tapi
Beliau juga romantis loh. Di balik kejayaannya dan kekuasaan yang gemilang, tersimpan sebuah kisah cinta yang menggetarkan hati. Kisah cinta Sultan Iskandar Muda dengan Putri Pahang. Perjumpaan mereka bermula saat Sultan berhasil menaklukkan wilayah Pahang dalam salah satu ekspedisi militernya. Di sana, ia bertemu dengan seorang putri bangsawan yang memiliki kecantikan luar biasa dan kecerdasan yang menawan hati sang sultan. Sultan Iskandar Muda membangun bangunan istimewa bernama Gunongan. Gunongan merupakan sebuah taman kerajaan sebagai hadiah simbol cinta untuk sang permaisuri yang berasal dari Malaysia. Wah, romantis banget ya. Masa keemasan Aceh benar-benar terjadi di bawah kepemimpinan beliau. Sultan Iskandar Muda bukan cuma raja biasa, tapi pemimpin sejati yang membawa kejayaan, kemakmuran, dan juga cinta yang abadi. Sultan Iskandar Muda merupakan simbol kekuatan, kecerdasan, dan kebanggaan orang Aceh. Ialah seorang raja yang namanya terus bergema sampai hari ini. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh mulai melemah. Kenapa ya? Yang pertama, para penerusnya sering bertengkar, saling berebut kekuasaan tanpa memikirkan rakyat. Yang kedua, tidak ada pemimpin sehebat dulu. Tak ada yang bisa menyamai kebijaksanaan dan keberanian Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, kerajaan mulai boros. Harta negara dihamburkan untuk kemewahan, sementara rakyat mulai dilupakan. Kedatangan Belanda membawa bayang-bayang penjajah ke Aceh. Rakyat Aceh dengan semangat juang yang membara, melawan dengan gagah berani. Selama 30 tahun lamanya, pertempuran sengit berkecamuk di bumi Serambi Mekah. Para pejuang Aceh dengan senjata sederhana, namun diiringi tekad yang kuat, memberikan perlawanan yang tak kenal menyerah. Namun, kekuatan besar Belanda akhirnya mampu menunduki perlawanan gigih tersebut. Di tahun 1903, kerajaan Aceh yang perkasa itu jatuh ke tangan penjajah. Sultan Muhammad Daun Shah, pemimpin terakhir kerajaan Aceh yang gagah berani, akhirnya ditawan oleh Belanda. Penangkapan beliau menandai berakhirnya era kejayaan kerajaan Aceh, sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara. Ambisi penjajahan Belanda menghantam kerajaan Aceh. Walaupun pejuang Aceh bertempur dengan gagah berani selama 30 tahun mempertahankan tanah air mereka dengan nyawa, akhirnya di tahun 1903 kerajaan yang besar dan berpengaruh itu takluk. Perlawanan yang heroik yang terukik dalam sejarah tidak mampu menghentikan kekuatan militer Belanda yang jauh lebih besar. Kejatuhan kerajaan Aceh merupakan sebuah tragedi, menandai berakhirnya sebuah era keemasan dalam sejarah Nusantara. Bener nggak sih kalau misalnya Aceh dibuat oleh Sultan Iskandar Muda? Wah, itu salah. Sultan Iskandar Muda memang terkenal sebagai raja besar dan paling berpengaruh di Aceh. Tapi yang mendirikan kerajaan Aceh bukanlah beliau. Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang naik tahta pada tahun 1496 Masehi. Beliau adalah orang pertama yang menyatukan wilayah-wilayah kecil di sekitar Banda Aceh, termasuk mengusir pengaruh Portugis dari pesisir barat Sumatera. Orang-orang bilang Aceh itu hanya suka berperang. Emang sih, sejarah Aceh penuh dengan perjuangan dan peperangan, terutama saat melawan Portugis dan Belanda. Tapi jangan salah kira, orang Aceh juga punya budaya dagang yang sangat kuat. Bahkan sejak abad ke-16, Aceh pernah menjadi pusat perdagangan rempah dan menghasilkan uang emas sendiri. Namanya dirham emas Aceh.